Jadi independen artinya jangan berpihak. Oh itu bodoh namanya itu. Jangan berpihak artinya dia diperintahkan untuk jangan berpihak. Independen nggak dia? Coba, gak usah jawab, Ruth. Oke, buka Google aja. Saya mungkin tajamkan sedikit ya. Itu kan. Kemarin di Hutan Kayu saya terangkan teori filsafat kontemporer di situ. 2 jam nonstop. Tapi pasti Ruhut nggak bakal datang karena juga bakal nggak ngerti soal begituan. Itu poinnya tuan. Saya pastikan nggak ngerti. Sekarang misalnya di dalam jurnalisme itu namanya malapropism. Nah saya pakai lagi istilah ya, cari ya Ruhut ya. Tulis itu. Malapropism. Apa itu malapropism? Cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya. Kalau buat Ruhut saya korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet DO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau S1? Apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh jadi kau Tapi S saya ngajar dong. sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajarnya sampai S3 bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya udah pernah saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya mendeokan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya Apa? nih mukanya nih. Ya, tanya sama UI, tanya di UI itu. Ya, saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin Kalau dulu. mau pintar ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu definisinya beda dengan orang lain. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah, gimana Mas Eko? Nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat. Iya, saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya memang. Karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu. Ketinggian 5.600, suhu minus 20, angin 80 km per jam. Kalau Ruhut ada di situ, jadi botak dia kena angin itu tuh. Jadi waktu dipersoalkan Dendam. bukan, ini contoh aja. Kalau sekarang yang paling pinter lah anak STM. STM itu jadi koagulan. Nah, apa? Tahu nggak istilah koagulan? Tahu bahasa kita bang? Gini ya. Bahasa kita. Ini kalau ini berserakan kayak minyak berserakan, nanti ada zat ditaruh di situ, dia ngumpul ini, dia narik zat yang lain itu. Namanya koagulan itu. Membuat jadi agulasi itu. Nah, STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang dia. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinisikan situasi hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam bohong. Dia nggak perlu baca Tempo. Nanti ada menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami nggak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ tuh. Oke. Saya pengen bertanya begini, Bang, abang khawatir nggak kalau resonansi dungu? Tunggu, kata resonansi itu, lu tulis resonansi itu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini, apakah resonansinya itu tidak penghakiman, Bang? Ada ego Ini ya. intelektual. Jadi saya coba membela Oke. Bang Ruhut ini dari tadi dihakimi terus kan kira-kira begitu. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ya, ngomong aja. Ini Bang Ruhut yang Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Oh, Ayo gitu. silakan. Oke. Ngomong aja. Oke.
Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada ngaca. Ngaca ya. Bukan. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Bukan Ya, cebong. itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu Apa? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya kan? definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Oke. Kan. Nah.